Dan oke, lanjut kita ke pembahasan, yaitu tentang cara menganalisis atau mengenali kerusakan pada laptop dan komputer. Mengenali kerusakan sistem ya. Ini mengenali kerusakan sistem. Kita mendeteksi kerusakan sistem. Kali ini saya upload karena ada teman-teman yang tanya, "Mas, cara melihat kerusakan laptop kita itu gimana?" katanya. Jadi nggak tahu ya. Kalau misalkan nggak tahu kan, ini saya upload aja biar tahu gitu kan. Apalagi teman-teman tahunya cuma make gitu kan. Jadi teman-teman juga harus tahu tentang cara melihat kerusakan pada laptop kita gitu kan. Rusak apanya yang kurang, penyebab kerusakan apa gitu ya. Nah, caranya itu teman-teman yang pertama yaitu tekan di keyboard Ctrl Shift sama ESC ya, nanti akan muncul seperti ini. Silahkan teman-teman klik dulu tanda panah yang di bawah ini ya. Nah, di sini akan terlihat teman-teman. Di sini ada angka-angka. Nah, cara mendeteksinya di sini CPU. Jika CPU-nya 100% itu ada masalah sistem error atau ada virus di laptop kita. Ya, ini angka dinilai menu CPU ya, gitu cara mendeteksi sistem virus. Nah, ini untuk melihat penggunaan RAM. Di sini adalah ruang yang sudah terpakai itu 53%. Kita belum buka aplikasi apa-apa. Nah, ini untuk penggunaan hard disk. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bermasalah, di sini ada yang 90% atau 100%. Di deskripsi udah saya siapkan cara mengatasinya, CPU 100% atau memori 100% atau di 100% ya. Jadi silahkan dicek di deskripsi. Atau misalkan bisa teman-teman silahkan klik kanan di sini, pilih Task Manager. Nanti munculnya seperti ini ya. Kalau misalkan keyboardnya tidak berfungsi gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman fokus ke CPU, RAM, disk ya. Fokus ke CPU, memori, disk. Nah, itu yang pertama, poin pertama, mendeteksi kerusakan atau kelemahan laptop kita ya. Selanjutnya di pencarian, ini yang paling akurat ya, di CMD, ketik CMD dan buka Run Administrator. Command Prompt, kita akan membuka Command Prompt ya. Ketika terbuka jendela Command Prompt, silahkan teman-teman ketik SFC spasi garis miring scan now, N nya 2 ya, scan now. Nah, silahkan teman-teman enter saja. Di bagian sini kemungkinan agak lama ya, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit lah ya, atau bisa juga sampai 15 menit, biasanya 10 menit dah. Dan ini saya percepat saja videonya agar tidak terlalu panjang juga ininya durasinya ya. Nanti hasilnya akan ada di bawah keterangannya. Kalau misalkan ada error, dia keterangannya panjang. Kalau misalkan nggak ada error, dia keterangan sedikit. Nah, dan cara mendeteksinya ya, berhubung kita orang Indonesia, jadi bahasa Inggris kurang mengerti gitu. Jadi kurang mengerti. Nanti kalau misalkan udah 100% nih, kita translate aja ininya keterangan hasil penyekenan sistem kita di Google, maka teman-teman akan tahu, oh ininya nih, oh ininya nih, oh itunya tuh yang bermasalah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman ditunggu saja sampai 100% penyekenan sistem Windows. Diusahakan di proses ini teman-teman jangan buka aplikasi apa-apa dulu ya. Jadi ini biar fokus ke penyekenan sistem kita. Seperti itu teman-teman. Nah, dan ini sudah selesai 100% ya, saya percepat. Dan ini keterangannya cuma sedikit teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan ada keterangan panjang ya, di bawah 100% komplit, silakan teman-teman blok semuanya. Ini keterangan tentang sistem kita hasil penyekenan. Silahkan teman-teman blok ya. Cara bloknya yaitu tinggal di klik, tahan, geser ke sini. Silahkan Ctrl plus
C untuk mengkopinya, kita sambungkan internet ya, kita buka translate Google. Atau kalau misalkan teman-teman udah bisa jago lah, banyak teman-teman yang bisa bahasa Inggris yang nggak perlu translate lagi gitu kan, nggak perlu. Nah, saya translate aja seperti ini ya. Nah, kita Inggris ke Indonesia, tinggal di klik kanan dan paste, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Perlindungan sumber daya Windows tidak menemukan pelanggaran ya, jadi sistem kita itu baik-baik saja ya. Sudah tahu gini, jangan khawatir lagi, sistemnya masih bagus, masih normal. Misalnya Mas, ini keterangannya udah normal tapi laptop saya lemot, tanyakan lagi di kolom komentar ya, nanti kita akan cari solusi. Oke teman-teman, mungkin infonya cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.